Shalom, selamat Natal. Hari ini satu malam di mana saya mengenang juga akan kasih Tuhan yang besar, karena setahun yang lalu saya ikut lewat Zoom, terbaring di bed rumah sakit Siloam Karawaci untuk menyaksikan jemaat yang beribadah Natal. Khotbah Natal sudah saya persiapkan, sudah saya berikan ke Jason, tapi saya nggak dapat kasih karunia untuk dapat datang merayakan, karena Tuhan beri saya istirahat di sana. Malam ini saya mengingat kasih Tuhan dan berhati-hati ketika waktu setahun ini. Saya ingat mungkin biasanya 1 tahun ada potensi serangan kedua. Jadi saya semakin berhati-hati. Kondisi memang di waktu-waktu seperti ini agak lemah karena terlalu lelah. Saya kelayangan hari ini. Jadi tadi pagi saya hilang keseimbangan, jadi muter kepala. Waduh, saya pikir cobaan apa lagi nih. Puji Tuhan saya dapat kekuatan untuk bisa hadir bersama pada kesempatan ini dan mau menyampaikan satu kebenaran firman Allah yang bertemakan kekuatan kasih. Karena kekuatan kasih itu kita ada hingga saat sekarang ini. Amin. Kekuatan kasih Allah kita yakini, kita imani, itu yang membuat kita ada seperti kita ada sekarang. Nah, pada kesempatan ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dari ayat yang sudah tidak asing, bahkan menjadi ayat hafalan kita. Ada lagu yang berkata, karena begitu Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya yang percaya jangan binasa, melainkan hidup kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang perlu kita lihat sekali lagi berkali-kali adalah satu penekanan begitu besar. Jadi karena begitu besar, Alkitab menulis dengan bahasa begitu besar, menggambarkan satu kebesarannya itu tidak terukur. Begitu besar. Kasih Allah akan dunia ini bukan dunia dalam bentuk fisik, tapi dunia ini adalah saya dan saudara umat manusia yang telah diciptakan Tuhan dan ditempatkan di bumi ini. Karena Dia begitu mengasihi kita, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan kenapa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal? Sebagai bentuk kasih Tuhan, kita akan coba mengerti kembali lagi untuk menyegarkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya tentunya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pertanyaannya, seberapa besar sih ukuran yang bisa kita lihat kasih Tuhan atau kekuatan kasih Tuhan itu kepada kita? Dikatakan di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 18 dan 19 bagian A, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus itu. Dia berdoa supaya orang-orang jemaat di sana, termasuk orang-orang kudus, itu bisa memahami. Memahami itu lebih daripada mengerti.
Kita mengerti, banyak orang cuma mengerti tapi nggak benar memahami. Sehingga seringkali terjadi kesalahpahaman. Mengerti cuma sebatas kulit, tetapi memahami benar-benar sampai kepada isinya. Dan Rasul Paulus sangat menginginkan saya dan saudara itu malam ini benar-benar dalam perenungan firman ini memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Artinya kasih itu enggak masuk dalam cerna akal budi kita. Tapi Allah mau, Rasul Paulus mau supaya saya dan saudara benar-benar memahami sejauh mana sih, sebesar apa sih kasih Tuhan itu. Bahkan di ayat-ayat yang firman Tuhan katakan, di ayatnya yang ke-17 dari Efesus itu, biar kita ini punya landasan dasar kasih itu. Berakar dan dilandasi dengan kasih yang seperti ini. Di dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga bila saya dan saudara memiliki kekuatan kasih yang seperti ini, maka dalam hidup persaudaraan kita satu dengan lain, maka segala hubungan kita, segala yang kita kerjakan akan dilandasi, didasari dari sebuah kasih Allah yang begitu besar. Nah, digambarkan tadi sebagai sesuatu seperti kubus. Ada lebar, ada panjang, ada tinggi, dan ada dalam. Ya. Lebarnya begitu luas sampai menjangkau bangsa-bangsa. Tuhan tidak pernah membedakan antara suku bangsa yang manapun. Tuhan cinta semua bangsa. Oh iya, segala bangsa. Segala bangsa di gitu ya. Apa tuh, hitam, putih, merah, apalah pokoknya gitu kan. Jadi Tuhan cinta segala bangsa. Nggak peduli siapa kita. Nggak peduli mata belok, nggak peduli mata sipit. Nggak peduli hitam, nggak peduli putih atau kuning langsat. Semua dikasih Tuhan sama rata. Tuhan kasih hujan yang sama buat semua orang. Tidak dibeda-bedakan. Jadi betapa lebarnya menjangkau bangsa-bangsa dan semua lapisan masyarakat tidak terkecuali. Tetapi manusia seringkali itu mengasihi terukur dari sini. Dilihat kamu ini sejenis saya, sebangsa saya, enggak. Banyak kali manusia membatasi kasih itu, enggak memiliki kekuatan kasih Allah. Sehingga kasihnya kepada sesama itu cuma sebatas ya sekelompok kaumnya saja. Bahkan ada lapisan masyarakat yang punya kedudukan sosial lebih tinggi, wah dia memperlakukannya berbeda dengan orang yang memiliki status sosial di masyarakat yang lebih rendah. Jadi manusia seringkali memilah-milah. Tetapi Tuhan dengan kekuatan kasih-Nya, lebarnya itu sampai menjangkau semua lapisan masyarakat. Kemudian dikatakan juga panjangnya tidak terbatas, tidak berkesudahan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Enggak berkesudahan, tidak ada masa berlaku. Segala sesuatu, obat yang kita makan, makanan yang kita makan, yang penting kita lihat dulu kadaluarsanya kapan. Jangan pernah nanti kita makan konsumsi sesuatu yang sudah expired, kadaluarsa. Tetapi kasih Tuhan nggak pernah basi, nggak pernah kadaluarsa. Ya, tingginya melebihi logika, nggak bisa diukur dengan akal pikiran. Dalamnya berakar kuat, tidak tergoncangkan. Nanti semua hal ini akan bisa kita pahami dengan berbagai bukti yang dinyatakan di sini.
Nah, inilah bukti kekuatan kasih Allah kepada kita. Ada 4 yang saya paparkan. Yang pertama, kekuatan kasih Allah itu akan membuat Tuhan menyelamatkan manusia dari kehancuran atau kebinasaan akibat dosa. Padahal manusia telah menyakiti Tuhan. Padahal manusia telah berontak kepada Tuhan. Tapi kekuatan kasih Tuhan itu membuat ia merencanakan satu misi penyelamatan demi orang yang dikasihinya. Karena firman Tuhan tadi katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah. Nah, kita lihat 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 bagian A berkata, demikianlah saya dan saudara itu kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ia tidak hanya berkata saya mengasihi engkau, cuma omdo, cuma lip service, hanya untuk menyenangkan, bahkan bahasa orang bilang gombal. Tetapi ia membuktikan bahwa kekuatan kasihnya mampu membuat dia rela berkorban sampai kepada nyawanya sendiri. Banyak orang cuma bisa melakukan apapun buat Tuhan, tapi tidak untuk mempertaruhkan nyawa. Sampai Tuhan, kalau kita lihat, kalau saya baca di Alkitab ini ekstrim banget ikut Tuhan. Zaman dulu firman Tuhan originalnya, aslinya itu terlalu ekstrim sekali. Manusia itu memanusiakan firman Tuhan. Ukurannya firman Tuhan itu dimanusiakan menurut ukuran manusia. Sehingga kita bilang yang ini beginilah, yang ini beginilah. Padahal kalau kita lihat ekstrim banget. Karena intinya adalah supaya semua hukum Taurat itu terangkum dari cuma 2 tadi. Diperes itu cuma intinya kasih. Dipisahkan salib tadi vertikal dengan horizontal. Isinya cuma kasih. Karena bagi Allah ia melihat kalau orang ada kasih dan memiliki kasih yang besar, kekuatan kasih itu bisa membuat ia menyerahkan nyawanya. Karena itu Yohanes 15 ayat yang ke-13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Enggak ada orang yang mau kasih dirinya mati demi sahabat-sahabatnya, enggak ada. Apapun bisa dia lakukan. Kalau cuma saya harus berkorban uang, saya bisa berikan itu. Kalaupun engkau minta saya melakukan sesuatu, saya bisa. Tapi jika itu membahayakan diri saya, I'm sorry. Saya belum bisa melakukannya. Maaf, saya belum dapat melakukannya. Kekuatan kasih manusia itu seringkali sebatas itu. Tetapi kekuatan kasih Allah ini menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Jadi kasih itu menyelamatkan. Sekali lagi, kehadiran Allah dikatakan Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat itu yang diberikan Allah kepada saya dan saudara. Penyelamatan bagi saya dan saudara. Allah melihat kehidupan saya dan saudara mungkin akan mengalami kehancuran dari sisi kehidupan kita secara manusia. Bukan juga cuma masalah dosa, tetapi masalah-masalah yang lainnya. Apa tuh? Mau ganggu. Oh, bangku. Oh, saya masih kuat. Tadi saya sudah beli obat. Saya dikasih resep obat buat tangan yang suka kesemutan dan buat kepala kelingan. Itu obat resepan waktu saya di rumah sakit Abdi Waluyo ya, profesor. Tapi saya ini cukup nakal. Jadi saya coba untuk tidak makan obat gitu loh. Jadi saya putuskan, saya masa bergantung terus makan obat sampai saya tanya, Prof, saya harus makan obat seumur hidup ya? Dia bilang sih enggak gitu kan.
Akhirnya saya coba makan obat itu. Yang puyeng-puyeng itu, yang kelingan itu saya nggak beli. Saya udah sekian lama, lebih dari setengah tahun saya nggak makan. Kemudian yang saya beli cuma kesemutan ini, yang bikin ngantuk ini, yang buat saya ini kadang kalau nggak ngantuk jadi nggak bisa tidur karena udah pengaruh obat begitu loh. Kemudian saya coba berusaha untuk makan 2 hari sekali, kurangin, harusnya tiap hari. Tapi saya coba itu terus sampai saat sekarang ini gitu. Jadi saya coba berusaha. Tapi tadi hari ini karena lemesnya luar biasa, akhirnya saya ke apotik juga saya beli itu ya. Jadi saya beli tadi di jalan, saya sempat makan 1 pil, 1 kapsul untuk saya supaya bisa nggak muter begitu. Sudah kuat sih. Tuhan, terima kasih. Oke, sampai mana tadi ya? Oke, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang rela bisa memberikan nyawanya. Ya, apapun bisa kita lakukan. Ya kan? Tadi lagu pujian ibu-ibu ya, dia bisa melakukan, Allah melakukan apa saja bagi kita. Wah, luar biasa. Apa aja. Sampai kepada yang paling sulit itu adalah nyawa. 1 Korintus 13 ayatnya yang keempat itu berkata kasih itu sabar. Salah satu ciri daripada kasih. Kesabaran Allah membuat dia itu rela selalu menunggu kita. Menunggu itu paling gak enak. Tapi dia sabar berusaha. Dia kasih kesempatan, dia kasih firman, dia kasih tegur, dia kasih proses hidup kita. Tapi mungkin kita masih nggak memahami yang maksudnya Allah. Sehingga belum ngonek, belum nyambung dengan apa yang Tuhan mau dari hidup kita. Tapi Tuhan bilang, ya kan orang-orang mengejek. Tapi Tuhan katakan, Petrus tuliskan itu dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, tetapi ya sabar terhadap kamu masalahnya. Kalau Tuhan nggak sabar, wah repot kita. Sedikit-sedikit kita langgar, langsung dihukum. Tapi Tuhan sabar. Ia sabar terhadap kamu. Karena intinya kasih itu mau supaya nggak ada yang binasa. Kasih itu mau supaya nggak ada seorang pun yang hancur hidupnya. Kasih itu tidak ingin supaya ada kerusakan dalam hidup manusia. Kasih itu ingin menyelamatkan, ingin membahagiakan, ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat manusia. Buat saya. Jadi saya yakini itu bahwa Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ini yang diperbaiki Allah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, keprihatinan yang terbesar dari Allah itu adalah satu konsekuensi dosa adalah keterpisahan manusia dari Allah. Kita bisa merayakan Natal tanpa ada sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang-orang bisa di diskotik juga merayakan Natal. Di tempat-tempat pesta merayakan Natal meriah. Tapi hubungan dengan Tuhan tidak baik. Tidak ada relasi yang baik. Nah, ini yang diperbaiki Allah. Kekuatan kasih Allah itu memperbaiki relasi kita. Oleh sebab waktu saya dan saudara itu jatuh ke dalam dosa, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yang paling terburuk adalah keterpisahan manusia dari Allah. Dosa membuat manusia itu terpisah dari Allah. Keterpisahan ini membuat manusia berada pada satu sisi dan tidak mampu menghampiri Allah. Itu sebabnya kita beragama. Agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Belum lama ini saya katakan lagi berulang kali untuk kesekian kali kepada cici saya yang di Singapura berkata, ya ketika kami berbicara-bicara mentok-mentoknya lagi kembali lagi, ya semua agama kan baik ngajarin ini. Iya, saya nggak membantah. Agama itu semuanya baik, semuanya baik. Sama agama yang mana aja, ngajarin dan tujuannya baik.
Tapi kalau kita cuma beragama itu usaha manusia. Manusia cari Tuhan gak bakal ketemu. Manusia kotor. Coba bayangkan, saya belajar seperti yang pernah saya sampaikan. Ketika saya belajar antariksa, saya melihat wah planet-planet segala macam. Bintang-bintang yang begitu banyaknya. Itu tingginya luar biasa dan besarnya luar biasa. Kita nggak bisa jangkau itu baru itu. Benda-benda di langit, apalagi Tuhannya. Jadi kita bisa tersesat, nyasar. Makanya saya bilang sama cici saya itu, Tuhan yang cari kita. Cici saya belum percaya Yesus. Jadi saya bilang, Tuhan yang cari kita. Gitu. Intinya saya mau bilang bahwa kalau saya pergi ke restoran, saya cuma 2 pilihan. Ya boleh sih Tuhan kasih. Saya pakai bayar sendiri atau saya dibayarin. Tergantung mau yang mana. Boleh bayar sendiri, ya silakan bayar. Mau cari selamat bayar sendiri, ya silakan. Tapi ada disediakan keselamatan itu kasih karunia. Gratis disediakan. Kan? Mau nggak kamu yang dikasih gratisnya atau kamu mau bayar sendiri? Ya terserah kita, pilihan. Pilihan. Nah ini yang disediakan Tuhan, pilihan buat kita. Pilihan di mana Allah mau memperbaiki relasi kita dengan Dia. Itu makna Natal. Natal ini hari ini akan selesai dan dilupakan. Hanya menjadi sebuah kenangan. Tapi relasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan, itu tidak selesai. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Relasi kita dengan Tuhan bagaimana? Sudahkah kita memaknai Natal ini dengan hubungan dengan Tuhan itu baik? Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, nggak ada artinya kita cuma merayakan lahiriah doang. Nggak ada makna Natal itu sendiri. Kekuatan kasih Allah itu memperbaiki yang rusak atau mengalami potensi kerusakan. Ini yang Tuhan mau capai. Amsal 10 ayat 12, kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kasih Tuhan menutupi banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kekuatan kasih Allah itu menutupi. Ya, 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 berkata, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Pelanggaran, dosa, kesalahan. Ya. Nah, menutupi di sini bukan berarti menyembunyikan, melainkan mengampuni dan mau menolong mengatasi kelemahan dan kekurangannya. Orang yang mengasihi dapat memahami, mengerti, aku tahu bahwa engkau punya kelemahan sehingga engkau punya begini dan banyak menyakiti saya. Selain saya mengampuni engkau, saya pun mau menolong engkau agar bisa hidup seperti selayaknya. Nah, inilah kekuatan kasih yang membangun relasi yang baik, memulihkan relasi yang baik, dan kemudian membawa tiap-tiap orang dengan sebuah kapasitas kemampuan untuk dapat tetap memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan. Tidak lagi terhilang. Manusia jatuh dalam dosa mengalami ancaman, upah dosa adalah maut. Dan Allah tidak pernah pertama kali berpikir saya desain manusia untuk dibinasakan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia sedih luar biasa. Kemudian dia berupaya bagaimana menyelamatkannya. Dia berpikir, berbagai cara sudah dilakukan, usaha-usaha sudah dikerjakan. Nah, kasih itu akan mengerjakan usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupan saya dan saudara. Kasih Tuhan memperbaiki gambar diri kita. Karena itu dia kepengen supaya awal pertama, dari semula, dia jadikan kita semuanya baik dan sempurna. Dia jadikan dengan kelembutan tangannya membentuk saya dan saudara
dan dihembuskannya nafas hidup buat saya dan saudara. Jadi Allah sangat menginginkan supaya apa yang baik dari semula itu dapat tetap ada pada kita sampai selama-lamanya. Dari semula telah kau tetapkan. Udah ditetapkan kan ya? Hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencananya indah dan banyak hal yang lain. Jadi dari semula Allah merancangkan sebenarnya yang baik buat hidup kita. Tapi terkadang dalam perjalanan hidup kita, kita mengalami kejatuhan, gagal. Tapi seberapa banyak kegagalan yang kita alami, Allah tidak mempersoalkan. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu satu cuma yang dia pikir. Aku ngerti engkau punya kelemahan. Dan bahkan sekarang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka di dalam tubuh manusia ada kekuatan dosa yang menarik. Seperti Paulus berkata, ya, bahwa apa yang aku ingin lakukan tidak aku lakukan. Tapi apa yang tidak ingin aku lakukan, itu yang aku kerjakan. Karena dalam tubuhku ini ada kuasa dosanya. Allah tahu, dan karena itu dia mau menolong kita. Dia mau menolong saya untuk dapat terus berjalan seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, yang kedua, bukti kasih, kekuatan kasih Tuhan itu adalah Tuhan mengosongkan dirinya dari keberadaan keilahiannya dan mengambil rupa seorang hamba. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, kita lihat di sini kekuatan kasih Allah itu menggerakkan Yesus rela. Sekali lagi garis bawahi. Rela itu berarti memang dari kemauannya, udah rela. Ikhlas. Meninggalkan segala kenyamanan dan kemuliaan sorga untuk mengambil rupa seorang manusia yang lahir di kandang domba dan dibaringkan di dalam sebuah palungan hanya karena ulah manusia, karena tidak ada tempat yang layak disediakan baginya di rumah penginapan. Manusia sibuk mencari keuntungan. Dia berpikir dengan berpakaian tampil seperti ini, orang-orang bisa membayar lebih, maka kepada yang bisa bayar lebih dia dapat tempat yang layak. Dan sampai pada akhirnya Yusuf dan Maria tidak menemukan tempat yang layak untuk melahirkan bagi Maria. Tapi disinilah Tuhan penuh kasih. Kekuatan kasihnya pun berbanding gak masuk logika. Dari biasa dalam tata kemuliaan sorga, kenyamanan sorga, mau turun ke dunia, kemudian lahirnya di tempat yang paling terhina. Dibaringkan bukan di ranjang, dibaringkan bukan di tempat di mana kita beli untuk baby box, tapi di palungan tempat makan binatang. Terlalu hina. Kalau bukan karena kasihnya yang besar, nggak akan mau melakukan itu. Adakah kita memiliki kekuatan kasih yang seperti ini? Rela tinggalkan kenyamanan hidup kita. Rela tinggalkan semuanya. Mengosongkan diri berarti merelakan diri, melepaskan hak untuk mengambil keputusan kehendaknya sendiri, pilihannya sendiri. Untuk mengikuti kehendak dan keputusan Allah. Allah Bapa memutuskan untuk mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia karena para nabi yang terdahulu sudah diutus, semuanya tidak didengar tapi dibunuh. Dia berpikir seperti dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus, kalau anaknya sendiri yang diutus itu mungkin orang-orang menghargainya. Tapi ternyata kan tidak. Sekalipun Yesus turun ke dalam dunia ini, banyak manusia tetap tidak menghargai dia. Nah, Yesus tahu itu semua. Ia mengosongkan dirinya. Dia berkata tahu tujuan hidupnya di dunia. Apa? Aku datang bukan untuk
dilayani, melainkan untuk melayani. Aku datang kalau dilayani itu enak. Enak banget. Saya senang kalau ada orang yang melayani saya. Siapa sih yang gak senang dilayani? Tapi Yesus tahu persis tujuan kehidupannya bukan untuk itu. Untuk melayani dan menyerahkan nyawa. Dia sudah tahu kalau dia datang lahir itu, kelak memang tujuannya pada akhirnya dia harus menyerahkan nyawanya. Untuk semua. Ayat katakan lagi bahwa dia yang kaya dibuat miskin. Supaya kita yang miskin menjadi. Jadi Allah datang. Ia datang supaya kita memperoleh hidup. Kata Yohanes 10. Dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Jadi luar biasa. Kasih Allah itu dia kosongkan, tinggalkan kemuliaannya. Dan tidak berusaha mempertahankan posisinya di surga. Dengan segala kenyamanan dan kehormatan kemuliaannya. Jadi inilah kekuatan kasih Allah. Semua dilakukannya karena Tuhan begitu besar mengasihi kita. Yang ketiga. Bukti kekuatan kasih Allah itu. Tuhan mengangkat derajat nilai diri manusia. Dan memperlakukannya begitu berharga dan mulia. Yesaya 43 bagian ayat 4a, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Manusia setelah jatuh dalam dosa menjadi manusia yang terbuang seharusnya. Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Manusia harusnya terbuang. Tapi Tuhan datang, seperti saya ngomong sama cici saya. Kalau kita cuma cari usaha manusia, cari Tuhan, gak bakal kuat. Berapa sih banyak kita bikin dosa. Kita pikiran yang jahat aja udah dosa. Merencanakan jahat aja udah dosa. Belum lakukan. Apa aja kita udah banyak dosanya. Jadi kalau diukur saya ini baik dan buruknya, saya pasti gak selamat. Makanya kalau ada perempuan yang kedapatan juga berzina, ketangkap tangan pun Tuhan bilang, ya kan? Dan itu yang membuat seorang, saya baca videonya, lihat video itu, kembali lagi saya dapatkan seorang di Mesir itu, seorang imam dari agama seberang. Karena ini nanti di YouTube kerekam, jadi kurang baik. Dari sana dia taat luar biasa, seorang profesor dari Universitas Agama Seberang yang mengajar di Mesir, terkenal luar biasa. Semua dia hafal kitab sucinya, luar biasa. Tapi pada akhirnya dia tidak mendapatkan kedamaian dalam hidupnya. Kemudian satu hal yang membuat dia itu pindah agama dan menjadi Kristen. Karena perlakuan Yesus yang luar biasa. Kalau dia pindah agama, dia dikejar-kejar dan bahkan nyaris dibunuh. Dan ketemu satu ketika dia dengan seorang pendeta yang pindah agama ke seberang. Terbalik situasinya. Gitu loh. Kemudian pendeta ini yang ceramah akhirnya ke yang agama seberang. Pernah dengar gak cerita ini? Belum ya? Itu ada video kisah nyata. Gitu loh. Dia waktu ceramah menantang orang, akhirnya yang tunjuk tangan si orang yang ini ketemu. Dia sudah banyak mengalami mujizat luar biasa. Dimasukkan di kandang, anjing-anjing buas belum ini. Seperti peristiwa Daniel. Tapi anjing-anjing itu malah duduk dekat samping dia dan menjilat-jilat dia. Itu luar biasa, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Ya, luar biasa. Jadi kejadian di masa yang lampau itu nyata di dalam masa hidup ini. Gitu loh. Itu bisa terjadi, dialami. Dia bersaksi seperti itu. Satu hal yang dia tanya adalah, kalau engkau sekarang sama seperti dengan saya, engkau pindah agama, apakah agamamu yang sebelumnya, pendeta itu,
orang-orang Kristen akan membunuh kamu karena engkau pindah agama? Tidak. Apakah lembaga-lembaga Kristen itu akan kejar kamu dan usaha supaya akan membunuh engkau? Tidak. Pokoknya semua tidak. Tapi kebalikannya beda kan. Nah kita lihat di sini hukum kasihnya itu ya. Dia tergugah itu oleh karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang membuat dia temukan, oh ini yang benar. Saudara, Natal tanpa menemukan kekuatan kasih Allah dan tanpa memahaminya lagi setelah pulang, kita tidak akan pernah berubah. Tapi kekuatan kasih Allah ini yang seharusnya membuat kita ini terbuang, kemudian dicari, diangkat, ditemukan. Bahkan kata perumpamaan dia sebagai gembala yang baik. Ya, kalau ada 100 domba, 1 yang hilang, 99 pun dia berani tinggalkan. Kalau yang 99 pernah nggak mikirin? Bisa protes begini, waduh itu yang udah lama. Itu kan kisah dengan seperti anak yang hilang kan. Ya dong, gue yang udah loyal sama kamu, gue yang gini-gini, tapi kok gue gak diperhatiin, malah yang dia yang brengsek, lu malah kasih perhatian, lu yang cari, lu yang ini, segala macam. Itu kan kasih Tuhan. Gitu loh. Kenapa? Kembali lagi ingat, mengerti. Allah itu gak mau supaya satu orang pun hancur binasa. Dia mau supaya semua diperbaiki hidup kita, seperti semula Allah inginkan dalam hidup saya dan saudara. Jadi dia selalu memperbaiki yang rusak. Dia ingin supaya semuanya jadi baik. Bahkan dia ingin supaya kita ini diangkat mulia. Ya? Dia katakan betapa engkau berharga. Kalau dibanding orang gila di kuburan dengan 2000 babi, hitung-hitungan bisnis, ya selamatin babi lah. Apalagi cukong-cukong atau yang punya gitu. Waduh, owe bakal ini dan seterusnya. Bisa dimaki-maki itu yang bikin kayak begitu. Tapi Yesus demi orang yang mungkin gak dianggap orang. Gak ada artinya, cuma orang gila di kuburan. Udah nyusahin banyak orang. Orang terbuang dari keluarga kan. Gak ada orang gila itu dipungut, di cerita itu kan tidak ditinggal di keluarga. Tinggalnya di kuburan. Dan gak ada keluarga yang busuk. Gak ada. Tapi bagi Yesus satu jiwa itu berharga. Itu sebabnya kenapa ayat berkata, kalau satu orang bertobat, maka malaikat di surga itu terjadi pesta pora. Sorak-sorai bersuka cita. Kenapa? Karena ada satu orang yang kembali kepada pelukan kasih Tuhan. Yang terakhir, saudara, kekuatan kasih Allah itu membuat Tuhan mengasihi saya dan saudara. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal dan tanpa syarat, seperti tali itu yang tidak pernah ada ujungnya. Ratapan 3 ayat yang ke-22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya, nggak ada habisnya. Selalu terus baru setiap pagi, baru setiap hari. Besar kasih setia Tuhan. Ya. Luas, besar rahmatnya Tuhan itu. Tadi kita sudah lihat bahwa lebarnya menjangkau semua lapisan masyarakat bangsa-bangsa. Panjangnya tak berkesudahan, kekal. Tidak ada masa berlaku. Enggak hari ini aku mengasihi, besok enggak lagi. Kasih Tuhan dikatakan di dalam Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat ketiga, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Karena itu katanya, aku melanjutkan kasihku kepadamu. I have loved you with apa tuh? An everlasting love. Sebuah kasih yang gak pernah akan habis berlaku. Gak pernah habis. Gak pernah kekurangan Allah. Stop, lelah, capek gue mengasihi engkau, capek. Enggak. Saya bersyukur kita ini punya Allah yang kita rayakan malam ini
adalah Allah yang memiliki kasih yang sedemikian besarnya. Ya, kasih Allah kekal, tidak berubah oleh perkembangan situasi kondisi yang terjadi. Itu Tuhan kita. Dia mengasihi saya lepas dari apapun segala kekurangan dan kelemahan saya. Dan dia tetap mengasihi kita. Karena dia tidak ingin kita binasa. Kualitas kasih yang seperti ini yang seharusnya kita kenakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita semua. Kolose 3 ayat yang ke-14. Karena itu yuk mari kita belajar. Malam hari ini yang pertama tadi masih ingat apa? Kasih Tuhan itu kasih yang menyelamatkan. Kasih yang memperbaiki relasi hubungan kita dengan Tuhan. Keterpisahan kita dengan Allah dipersatukan kembali melalui pribadi Yesus yang menjadi jembatan penghubung antara kita dengan Tuhan. Sekalipun untuk itu, ia harus mengorbankan dirinya. Yang kedua, kasih Tuhan apa? Ya, belum selesai pulang nih. Mengosongkan dirinya, iya. Dia bisa rela untuk melepaskan pilihan, kehendak, dan keputusannya sendiri. Dia mau mengambil rupa seorang hamba, ya, rela meninggalkan kenyamanan kemuliaan sorga untuk taat kepada Bapa dalam misi penyelamatan yang pertama tadi. Bahkan nggak disambut, diperlakukan baik pun, dia tetap lakukan. Sejak lahirnya di kandang domba, di kandang ternak, matinya disalib. Dari awal lahir sampai pada matinya, begitu buruk sekali perjalanan hidupnya. Tapi dia tetap mengasihi saya dan saudara. Yang ketiga, iya, diangkat derajat kita. Nilai diri kita menjadi tinggi. Tidak ada seorang pun yang tidak berharga. Engkau terlalu berharga. Dan saya bacakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ini ayat terakhir. Ayatnya yang ke-32 berkata begini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi kalau Yesus aja dia berani serahkan, apalagi untuk hal-hal yang lain. Demi kita ia kerjakan, karena itu dia angkat derajat hidup kita. Dia angkat dari terbuang, diambil, dicari. Seperti orang yang mencari domba. Seperti perempuan yang menemukan dirham. Begitu ketemu luar biasa senangnya, bahkan mengadakan pesta dengan sahabat-sahabatnya. Demikianlah Allah perlakukan saya dan saudara. Dan karena saya dan saudara dinilai begitu berharga, maka untuk yang berharga ini, dia akan cari kejar sampai kapanpun dan berapapun harganya akan kubayar, kata Tuhan. Jadi kalaupun saya harus rela mati karena engkau terlalu berharga, aku tukar kerajaan surga itu, kemuliaanku, untuk tetap mencari engkau yang hina sebenarnya, terbuang. Demi saya dan saudara. Bukan cuma berharga tapi juga mulia. Mulia. Orang pasti akan mencari sesuatu yang lebih bernilai dan mengejarnya. Dan ternyata Allah kejar kita yang terlalu bernilai di matanya. Dan yang terakhir tadi apa? Tanpa batas, tanpa syarat. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi marilah mengasihi Tuhan. Hari ini engkau mengasihi, besok engkau mengasihi, lusa engkau mengasihi, dan kasihmu kekal. Kualitas kasih, kekuatan kasih Allah seperti ini akan kita kenakan dalam hubungan kita juga sesama manusia. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit diri.